Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakila Lulu Ilmaknun, biasa dipanggil Sakila, kelas C4 dengan NIM 07040322128, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan membahas materi tentang muhkam dan mutasyabih. Definisi muhkam dan mutasyabih. Definisi muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata-kata hakam tu dahab wa ahkam tu. Kata-kata al-haq berarti memutuskan dua hal atau memutuskan perkara memisahkan perkara zalim dan memisahkan dua pihak yang bersengketa. Muhkam berarti yang dikokohkan. Jadi ikam al-kalam berarti mengkokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat, sehingga dalam ikam al-am atau hukam Al-Quran, maksudnya Al-Quran itu kata-katanya kokoh, fasih, yakni indah dan jelas, membedakan antara yang benar dan yang dusta. Dan selanjutnya mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Demikian pula mutasyabih adalah mutamatil, yakni sama dalam perkataan dan keindahannya. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagian yang membenarkan sebagian yang lain, serta sesuai pula maknanya. Secara istilah, para ulama berbeda dalam memberikan pengertian muhkam dan mutasyabih, sehingga pada intinya lafaz muhkam adalah lafaz yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunannya itu sudah tepat, tidak ada kemusykilan karena pengertiannya masuk akal sehingga dapat diamalkan dengan mudah. Dan mutasyabih adalah lafaz Al-Quran yang artinya sama sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mengandung takwil yang bermacam-macam, tidak dapat berdiri sendiri karena susunan tertibnya kurang tepat sehingga menimbulkan kesulitan, sehingga cukup diyakini adanya saja dan tidak perlu diamalkan. Itu faktor adanya muhkam dan mutasyabih pada ayat. Faktor adanya ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Muhkamat dan ayat mutasyabihat. Adanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat dikarenakan ada penafsiran ulama terhadap Quran surat Hud ayat 1 dan Quran surat Az-Zumar ayat 23 dan Quran surat Ali Imran ayat 7. Dan penyebab adanya ayat mutasyabihat karena ada 3 faktor dalam Al-Quran, yakni kesamaran terhadap lafadznya, kesamaran terhadap maknanya, dan kesamaran terhadap lafadz dan maknanya. Ayat mutasyabihat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ayat mutasyabihat yang tidak diketahui oleh manusia dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, terus kemudian hari kiamat dan sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh umat manusia melalui pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Contohnya itu seperti merinci yang mujmal, menentukan yang mutarak, dan mengqayyidkan yang mutlak, dan menertibkan yang kurang tertib, ayat yang kurang tertib, dan sebagainya. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh pakar ilmu sains, bukan oleh manusia. Tidak semua orang bisa mengetahui, cuma orang-orang sains
bahkan orang awam pun kesulitan. Hal-hal ini termasuk urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Seperti itu. Hikmah adanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat adalah adanya ayat-ayat muhkamat dapat memudahkan mereka yang kesulitan, yang tidak fasih dalam berbahasa Arab untuk menghayati makna dan maksudnya, memudahkan dalam mengartikan dan memahaminya, dan agar mudah mengamalkannya serta melaksanakan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, dan dapat memahamkan manusia sehingga manusia tersebut dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan begitu juga ayat mutasyabihat membuktikan bahwasanya manusia lemah akan sesuatu, ilmunya terbatas. Kebodohan manusia membuktikan kebodohan manusia gitu loh, tidak, dan kayak membuktikan adanya kebesaran dan luasnya ilmu Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.